Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lydia Nagia Rising dengan NIM 222197. Perkenalkan, saya Friska Cecilia Rara dengan NIM 222161. Perkenalkan, nama saya Christine Sarungalo dengan NIM 222170. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan perancangan dan evaluasi sistem keamanan jaringan pada usaha kecil menengah atau UKM Toko Komputer Jaya. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, di mana latar belakang ini berisi tentang permasalahan dari toko komputer Jaya dan apa yang akan dilakukan untuk merancang dan mengevaluasi sistem keamanan jaringan secara menyeluruh pada lingkungan UKM toko komputer Jaya. Yang berikut itu ada rumusan masalah, di mana masalah apa saja yang akan kita perbaiki di dalam yang dimiliki oleh toko komputer Jaya. Yang berikut adalah tujuan proyek. Tujuan proyek ini mengidentifikasi aset teknologi informasi penting yang digunakan oleh UKM, menganalisis potensi ancaman, merancang kebijakan keamanan, menentukan persyaratan teknis, fungsional maupun non-fungsional yang mendukung keamanan data, melakukan threat modeling menggunakan metode STRIDE sebagai dasar pemetaan ancaman, memberikan rekomendasi tools, prosedur, dan kebijakan untuk menjamin keamanan sistem secara berkelanjutan. Yang berikut adalah manfaat. Manfaatnya yaitu untuk akademik, di mana proyek ini menjadi sarana penerapan konsep keamanan informasi yang telah dipelajari di kelas ke dalam konteks nyata organisasi kecil. Dan untuk praktisnya, yaitu memberikan solusi nyata bagi UKM dalam melindungi aset TI dengan yang dapat digunakan sebagai model replikasi pada UKM lainnya. Selanjutnya, bab 2 yang berisi tentang studi kasus organisasi. Yang pertama, profil organisasi. Profil organisasi ini berisi tentang toko komputer Jaya, yaitu sebuah UKM yang berproses di sebuah kota, bergerak di bidang penjualan dan servis perangkat keras komputer, laptop, serta berbagai aksesoris teknologi. Organisasi ini terdiri dari suatu fisik dan satu platform daring berupa website yang menyediakan informasi produk dan kontak pelanggan. Struktur organisasinya itu terdiri atas pemilik, staf teknis, dan operator kasir. Dalam aktivitas operasional sehari-hari, toko ini menggunakan sistem point of sale yaitu POS untuk mencatat transaksi, menyimpan data pelanggan dan pemasok, serta memantau stok barang. Yang berikut itu identifikasi aset teknologi informasi. Berikut adalah aset-aset penting yang digunakan dan perlu diamankan seperti data pelanggan, sistem POS, komputer kasir dan staf, server lokal, jaringan WiFi, dan website toko, serta kamera CCTV yang berbasis IP. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Bab 3 yaitu analisis risiko dan ancaman. Yang pertama, identifikasi ancaman yang terdiri dari malware dan ransomware. Yang kedua, phishing a mail. Yang ketiga, denial of service atau DOS. Yang keempat, akses tidak sah ke jaringan WiFi. Dan yang kelima adalah pencurian data pelanggan. Analisis risiko yang terdiri dari aset, ancaman, dampak, kemungkinan, dan risiko. Salah satunya yaitu server, ancamannya yaitu malware, dampaknya tinggi, kemungkinannya pun sedang, risikonya tinggi. Risiko-risiko ini memerlukan perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap operasional dan reputasi organisasi. Kemudian bab keempat,
Perancangan sistem keamanan. Yang pertama, kebijakan keamanan sistem. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk menjaga keamanan data sistem dan jaringan agar terhindar dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan operasional bisnis. Ruang lingkupnya meliputi seluruh aset TI, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internal, data pelanggan, dan personel pengguna. Kemudian peran dan tanggung jawab yaitu pemilik usaha memberi dukungan strategis dan anggaran pengamanan, teknisi IT melaksanakan kontrol teknis dan pemeliharaan sistem keamanan, operator kasir dan pegawai mengikuti aturan penggunaan sistem dan melaporkan insiden. Kemudian aturan penggunaan. Yang pertama, autentikasi sistem. Yang kedua, tidak diperbolehkan mengakses website berisiko dari jaringan internal. Ketiga, WiFi publik dan internal harus dilakukan. Kemudian penanganan insiden. Insiden harus dilaporkan dalam waktu maksimal 1 jam. Tim teknis melakukan trace dan pemulihan data. Dokumentasi kejadian dan evaluasi dilakukan untuk pencegahan insiden serupa. Yang kemudian spesifikasi persyaratan keamanan. Yang pertama, persyaratan fungsional. Sistem login dengan 2 faktor autentikasi, enskripsi data, firewall aktif untuk memfilter, backup otomatis, login aktivitas sistem, dan kemudian notifikasi insiden melalui email dan dashboard. Kemudian persyaratan non-fungsional. Sistem harus memiliki ketersediaan 99,5%, respon insiden dalam waktu maksimal 2 jam, pemulihan sistem RTO maksimal 6 jam, audit keamanan dilakukan secara triwulan, sistem mampu mendeteksi anomali dalam 5 menit. Kemudian threat modeling atau STRATE, yang terdiri dari ancaman, deskripsi, aset terdampak, strategi mitigasi. Salah satu contohnya yaitu spoofing. Deskripsinya, penyusup meniru identitas penggunaan SAP, asetnya WiFi login post. Strategi mitigasinya, segmentasi FLAN dan 2FA. Kemudian, rekomendasi jaminan keamanan menggunakan firewall presence dengan konfigurasi FLAN, penggunaan antivirus korporat, penggunaan Sabrik untuk monitoring, terapkan backup otomatis dengan Acronis Cyber Protect, lakukan pelatihan staf setiap 6 bulan tentang social engineering, terapkan kebijakan rotasi password setiap 3 bulan, dan yang terakhir adalah audit eksternal tahunan oleh pihak ketiga. Kemudian bab 5 akan dijelaskan oleh Baik, bab 5 penutup. Kesimpulan yang kami dapatkan melalui proyek ini adalah terbukti bahwa UKM seperti toko komputer Jaya membutuhkan sistem keamanan jaringan yang tidak kalah serius dibandingkan dengan organisasi besar. Analisis aset, resiko, ancaman, hingga rekomendasi teknis telah dilakukan untuk membangun sistem keamanan yang sesuai dan efektif. Saran-saran yang dapat kami berikan yaitu prioritaskan implementasi mitigasi untuk risiko dengan tingkat tinggi terlebih dahulu. Libatkan seluruh staf dalam pemahaman keamanan informasi. Evaluasi dan perbaharui kebijakan keamanan minimal setiap 6 bulan. Gunakan layanan cloud dengan keamanan terjamin untuk cadangan data penting. Baik, sekian dari kelompok kami yang kami dapat presentasikan pada saat ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.